Perkenalkan, nama kakak Dian Azizatul Fatihatin dengan NIM 2020 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi materi tentang keragaman sosial budaya kelas 5 tema 3 makanan sehat, muatan PPKN. Baik, dalam keragaman sosial budaya ini kita akan bahas yang pertama ada KI, KD tujuan, ada motivasi, ada penemuan konsep, ada uji kompetensi. Baik, kita akan membahas KI-nya dulu atau kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, selanjutnya ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan keragaman sosial budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat. Yang terakhir ada siswa dapat menganalisis kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Baik, di sini ada kata-kata motivasi buat kita semua yaitu mencintai Indonesia tidak selalu harus dengan mengikuti upacara, tapi cobalah dari hal yang kecil, yaitu mencintai akan perbedaan di antara kita. Mencintai bahwa Indonesia ini indah karena keberagamannya. Tidak perlu saling menjatuhkan, jangan pernah ada sekat antara kita karena kita adalah Indonesia. Oke, apa yang kamu ketahui sih keragaman sosial budaya? Ya, keragaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Kita dapat menemukan perbedaan atau keragaman Indonesia dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, kamu dan temanmu memiliki logat berbahasa yang berbeda karena berasal dari daerah yang berbeda pula. Oke, selanjutnya
Manfaat keberagaman sosial budaya bagi suatu bangsa. Yang pertama, menjadi identitas bangsa, ya, tentunya. Yang kedua ada memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kelima, menjadi aset wisata. Seterusnya menjadi sumber pengetahuan. Oke. 8 macam keberagaman budaya Indonesia. Kira-kira ada apa aja nih? Yang pertama ada upacara adat. Yang kedua ada pakaian adat. Yang ketiga rumah adat tradisional. Yang keempat alat musik tradisional. Yang kelima tarian adat tradisional. Yang keenam senjata tradisional. Yang ketujuh lagu daerah. Dan yang terakhir makanan khas. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari upacara adat. Salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Apa aja sih contoh dari upacara adat? Oke, contohnya ada apa ini? Upacara adat Aceh Peusicu. Dan ada upacara adat Sumatera Utara Mangko Holi, ya. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat, misalnya pernikahan yang memang menerapkan adat istiadat dari daerah tersebut. Contohnya ini ada Jawa Tengah dan juga ada Yogyakarta, Lurik, ya. Selanjutnya rumah adat tradisional. Apa sih? Yaitu sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya tanpa adanya modifikasi, ya. Rumah adat masih dipertahankan baik segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Contohnya ada joglo. Ini dari Jawa Tengah, dan ada bangsal kencono dari daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, selanjutnya ada alat musik tradisional. Indonesia mempunyai berbagai alat musik tradisional khas dan unik yang mana tidak akan didapati di negara lain. Hebatnya, beberapa alat musik tradisional Indonesia telah dikenal hingga ke ranah internasional. Contohnya, ada kendang, yaitu dari Jawa Timur, dan ada cengceng dari Bali. Kemudian ada tarian adat tradisional. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempatnya. Contohnya ada tari kretek, yaitu dari daerah Kudus. Terus ada tari jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya senjata tradisional. Setiap provinsi di Indonesia tentu memiliki senjata tradisional yang berbeda antara satu dan lainnya, serta memiliki nilai aturan selaras dengan norma budaya yang diberlakukan. Contohnya keris, seperti gambar ini, ya, berasal dari Jawa. Terus ada pisau belati, ini dari daerah Papua Barat. Lagu daerah, ya. Lagu daerah adalah semacam lantunan
yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Bisa dikatakan lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Karena Indonesia adalah negara yang beragam suku, bangsa, juga budaya. Hal ini menjadikan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat banyak dan pastinya di tiap daerah memiliki lagunya masing-masing. Lazimnya lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Contoh dari lagu daerah yaitu Ler Iler yang berasal dari daerah Jawa Tengah, dan tembang ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16. Nah, ini contohnya teks dari Ler Iler, kalian bisa catat dan dibuat latihan ya, sebagai rasa atau mencintai berbagai lagu daerah masing-masing. Yang terakhir, ada makanan khas ya. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Dari situlah Indonesia mampu menciptakan makanan khas dengan cita rasa rempah-rempah yang melekat di setiap hidangannya. Dengan demikian, Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan wisata kuliner yang diapresiasi oleh mancanegara. Nah, ini contohnya ada gudeg. Gudeg itu makanan khas Jogja. Lumpia yang biasanya isinya dari rebung itu dari Semarang. Ada soto Kudus, nih daerah Kudus ya. Terus ada rujak buleleng, yaitu dari Bali. Dan tentunya masih banyak sekali makanan-makanan khas dari daerah-daerah Indonesia ya. Oke, ayo berlatih. Jadi di sini ada tabel. Perintahnya isilah tabel di bawah ini dengan 8 jenis keberagaman yang ada di daerah kalian. Seperti nama, nih misalkan nih ya. Nama dari makanan khas. Nama makanan khas gudeg dari Jogja. Nanti gambar gudeg asal daerah dari Jogja. Deskripsinya gimana? Mungkin dari bahan-bahannya, rasanya, teksturnya, dan lain sebagainya. Bisa ditulis. Ini tugas untuk adik-adik. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.